Bismillah, kita lihat dulu. Ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sebutkan namanya ya, karena boleh jadi ini masalah yang sifatnya private. Mau bertanya, ibu saya itu nabung uang di rumah kami untuk keperluan keluarga. Tapi beliau selalu bercerita atau curhat kepada saya bahwa setiap beberapa hari atau beberapa minggu uang ibu saya selalu berkurang. Padahal rumah kami itu insya Allah sudah kami hidupkan dengan mengaji, sholat, mendengar pengajian, tapi kenapa uang ibu saya selalu hilang? Saya mohon jawaban dan solusi dari masalah ibu saya ini Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang CCTV. Ikhtiar. Tanya pada ibu disimpan di mana, jumlahnya berapa. Nah, diingat-ingat pernah terambil atau tidak. Ya, kalau tidak diambil sama sekali kemudian hilang, coba ikhtiarkan. Lihat pasang CCTV di situ, ya. Atau misalnya kebiasaan itu dialihkan, disimpan di tempat yang lebih aman, ditabung misalnya di bank syariah, ya. Nah, kalau sistemnya kan jelas terlihat. Baik, atau kemudian misalnya titipkan kepada orang yang terpercaya di kalangan keluarga. Dilihat dulu. Barangkali ada persoalan-persoalan teknis yang tak tersadari. Terselipkah, jatuhkah, tempatnya kurang amankah, ya? Atau misalnya lupa, pernah terambil. Kalau lupa kan suka nggak inget, ya. Kalau lupa suka nggak inget. Nah, kalau masalahnya kemudian sudah rapi, tertata, baik, tiba-tiba masih hilang juga, atau mungkin ada solusi tadi disimpan di bank syariah. Kan jelas, terhitung semuanya. Kecuali hal yang Anda butuhkan di rumah misalnya untuk dikonsumsi, untuk digunakan dalam keseharian. Silahkan. Nah, kalau ada terjadi keanehan tertentu, ya Anda berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan rasa aman di dalam rumah. Apa di antara bacaan yang dianjurkan Nabi? Kalau ingin yang ringan, ayat kursi, Al-Baqarah 255, 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Atau ambil baca Al-Baqarah, rutinkan baca Al-Baqarah sampai selesai. Itu hadisnya sahih. Kalau Anda ikuti yang kajian saya malam Jumat, saya telah bahas di pengantar Al-Baqarah itu, di antara fadilah keutamaan surah Al-Baqarah ketika dibacakan itu bisa mengusir setan. Ya, setidaknya Anda baca 3 hari dia pergi, Anda baca lagi setelah 3 hari dia pergi lagi. Nah, tapi tetap diisi dengan keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting begini, ketergantungan kita kepada Allah itu dibangun. Jangan kepada materi. Nanti banyak kecewanya. Ya, mudah bagi Allah kemudian menjadikan materi kita ini hilang, baik sebagian atau sebagian kecil, sebagian besarnya. Ada satu kalimat yang bagus dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya. Kata beliau, jika Anda merasakan kehilangan apa yang Anda rasa miliki tak terduga, maka yakinlah Allah akan mengganti yang hilang itu dengan yang lebih baik yang tidak Anda bayangkan sebelumnya. Gitu. Ya, kadang-kadang kita mau hijrah, terus hilang sesuatu dari kita. Kita merasa ini sudah kerja keras hilang. Nah, kata beliau, kesimpulan jangan ke situ. Boleh jadi hikmahnya Allah akan datangkan yang lebih besar dari yang tidak kita sangka saat ini. Ya, seperti situasi sekarang nih. Banyak dunia ekonomi terpukul, dunia bisnis banyak yang turun juga. Ya bukan slow lagi tapi sudah down beberapa bagian tertentu. Banyak yang turun, omset hilang dan sebagainya. Nah, ini ujian untuk menguji. Ini selama ini kita bersyukur enggak? Jangan-jangan kita sering menghitung, kumpulkan banyak yang ada saja itu belum digunakan dengan baik. Ya, itu dihisab di hadapan Allah. Hati-hati. Yang ada saja itu belum kepake untuk ibadah, yang kalaupun wafat masih ada gitu. Nah, coba dilihat dulu. Tata lagi. Ya, itu yang digunakan sekarang kesempatan untuk ibadah.